Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-10 dengan tema energi dan subtema pengertian energi dan manfaatnya. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian energi itu apa? Baik, Ibu akan sampaikan ya. Pengertian energi. Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Nah, ini adalah pengertian energi ya teman-teman ya. Kemudian energi sendiri itu juga memiliki banyak manfaat. Nah, teman-teman ada yang tahu manfaat energi itu apa saja? Baik, Ibu akan sampaikan. Yang pertama, sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Kemudian yang kedua, kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari teori energi. Kemudian yang ketiga, salah satu energi yang sering digunakan adalah energi bumi dan juga listrik. Nah, ini adalah manfaat energi. Kemudian energi sendiri itu juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang pertama kita bisa lihat ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu fungsi energi dalam kehidupan manusia apa saja? Ya, yang pertama adalah mengeringkan pakaian. Kemudian yang kedua untuk menghangatkan ruangan. Nah, ini adalah fungsi energi dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman untuk fungsi energi dalam kehidupan manusia, yaitu selanjutnya sebagai penghangat tubuh. Kemudian selanjutnya mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sebelah kanan bahwa ini adalah mengeringkan hasil pertanian seperti padi, kopi, cengkeh untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman. Setelah fungsi energi dalam kehidupan manusia, di sini juga terdapat macam-macam sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif. Kita bisa lihat di sini yaitu energi biomasa. Nah, energi biomasa itu terdapat cangkang sawit. Nah, cangkang sawit sendiri itu dijadikan sebagai bahan pengeras jalan guna menggantikan aspal. Nah, ini adalah salah satu contoh cangkang sawit. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa macam sumber energi terbarukan yaitu terdapat sekam padi. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Sekam padi, teman-teman ada yang tahu sekam padi? Ya, sekam padi itu yang pertama sebagai pupuk organik, kemudian bahan bakar. Kemudian di sini pembangkit listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman ya. Bahwa di sini juga terdapat energi matahari. Nah, energi matahari sendiri itu terdapat panel surya matahari. Dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tidak hanya itu saja teman-teman, macam-macam sumber energi terbarukan itu juga terdapat angin.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Nah, ini adalah salah satu contoh kincir angin. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi yang terbarukan itu juga terdapat panas bumi. Kita bisa lihat di sini ya, panas bumi bisa dikatakan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini juga terdapat air. Nah, air itu sendiri itu bisa dikatakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, tidak hanya itu saja, bahwa di sini juga terdapat gas alam. Nah, teman-teman ada yang tahu gas alam itu apa saja? Ya, yaitu PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas dan PLTU pembangkit listrik tenaga uap, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa energi yang terbarukan itu juga terdapat energi biogas. Energi biogas sendiri itu terdapat gas metana yang berasal dari kotoran hewan ternak yang dapat digunakan menjadi energi listrik, contohnya kotoran sapi. Masya Allah ya, ternyata kotoran sapi itu juga sangat bermanfaat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini juga terdapat energi gelombang laut. Bisa disebut juga dengan PLTG atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik gelombang laut. Nah, ini adalah contoh energi gelombang laut. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini, yaitu terdapat energi etanol. Nah, teman-teman bisa lihat ya, energi etanol, yaitu bahan bakar bensin yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum. Masya Allah ya, ternyata etanol juga sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, dari macam-macam sumber energi yang terbarukan, ini adalah energi alternatif ya. Banyak sekali ya teman-teman contohnya ya. Nah, kemudian kita akan beranjak ke macam-macam sumber energi tak terbarukan. Nah, di sini terdapat minyak bumi. Minyak bumi cairan kental berwarna coklat, pekat, atau gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Bahan bakar kendaraan, kemudian bahan baku industri, kemudian bahan untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Nah, ini adalah macam-macam sumber energi tak terbarukan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, di sini juga terdapat batu bara. Batuan sedimen yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini berikutnya juga terdapat mineral alam. Nah, contoh uranium yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi nuklir. Masya Allah ya, banyak sekali macam-macam sumber energi tak terbarukan. Nah, kemudian di sini juga terdapat pembangkit listrik tenaga angin atau disebut juga dengan SLTB yang terbesar di Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu pembangkit listrik tenaga angin terbesar di Indonesia? Ya, benar sekali, yaitu terletak di Provinsi Sulawesi
Selatan. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga angin yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, pengguna tenaga angin terbesar di Indonesia kita bisa lihat di sini yaitu Cina dengan kapasitas terbesar yaitu 188,39 GW. Kemudian Amerika Serikat dengan total kapasitas terbesar 89,07 GW. Kemudian yang ketiga Jerman dengan total kapasitas terbesar yaitu 56,13 GW. Kemudian di India dengan total kapasitas terbesar 32,84 GW. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk pengguna tenaga angin terbesar di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan, yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terdapat di Riam Kanan, Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian yang berikutnya pembangkit listrik tenaga udara atau pembangkit udara atau PLTU PLN Persero Kalimantan Barat. Nah, ini adalah pembangkit listrik air dan pembangkit listrik tenaga udara yang pertama di Kalimantan. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap itu yang terdapat di Jawa. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama PLTA Karangkates atau PLTA Sutami, Malang, Jawa Timur. Kemudian PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, kemudian teman-teman tidak hanya itu saja ya, tetapi di Pulau Sulawesi itu juga terdapat pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Yang pertama, PLTA Sulewana Poso itu terdapat di Sulawesi Tengah. Kemudian PLTU 2 yaitu Sulawesi Utara. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap di Sulawesi. Nah, kita bisa lihat di sini berikutnya wilayah penghasil minyak bumi di Kalimantan. Yang pertama adalah Kalimantan Timur, Pulau Banyu, Tarakan, dan Balikpapan. Kemudian yang kedua Kalimantan Tengah yaitu Kembatin. Dan yang ketiga Kalimantan Selatan yaitu Tanjung. Nah, ini adalah wilayah penghasil minyak bumi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, berikutnya kita akan membahas wilayah penghasil minyak bumi di Pulau Jawa. Kita bisa lihat di sini yang pertama Blok Cepu di Jawa Timur, kemudian Majalengka. Ini terdapat di Cirebon, Jawa Barat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya mengenai wilayah penghasil minyak bumi di Kalimantan dan Pulau Jawa. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia. Kita bisa lihat di sini terdapat Waduk Cirata dengan kemampuan daya hingga 1008 MW dengan kemampuan energi listrik rata-rata 1,428 gigawatt HOR atau GWH per tahun, terletak di Probolinggo, Jawa Barat. Nah, seperti itu ya. Kemudian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yaitu PLTA Musi, mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1150 GWH per tahun dengan kemampuan suplai listrik antara 150 kV sampai
dengan 275 kafe. Sampai dengan 275 kafe ini terdapat di Bengkulu, Pulau Sumatera. Masya Allah ya, sangat besar sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian pembangkit listrik tenaga uap PLTU dan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia itu juga terdapat PLTA Asahan, mampu menampung jumlah kapasitas listrik hingga 241.000 kepala keluarga. Ini terdapat di Sumatera Utara. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga terdapat nama pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia, yaitu PLTP Sibayak Sinabung. Ini terdapat di Sumatera Utara. Kemudian PLTP Sarula. Ini juga terdapat di Sumatera Utara. Masya Allah ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Nah, tugas pekan ini teman-teman akan membuat yang pertama teman-teman membuat layang-layang. Nah, layang-layangnya ini boleh teman-teman dari bahan-bahannya, yaitu boleh dari plastik atau juga bisa dari kertas dari koran juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, kemudian tugas yang kedua, teman-teman pastikan tulis nama, tanggal, kemudian kelas, dan sentral sosial budaya pekan ke-10. Tugas yang kedua, teman-teman tuliskan 10 sumber energi yang terbarukan atau energi alternatif dan 2 sumber energi tak terbarukan. Nah, kemudian tugas yang ketiga, tuliskan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU pertama di Kalimantan dan Pulau Jawa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk tugas pekan ke-10. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan penyampaian Ibu hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.